Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, yaitu bulan Ramadan. Maka dari itu kita harus betul-betul mempersiapkannya dengan baik, dimulai dari bulan Rajab, Sya'ban. Makanya di bulan Rajab dan Sya'ban ini kita harus terbiasa untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah, supaya nanti ketika bulan Ramadan kita nggak terlalu kaget gitu. Amalan-amalan sunnahnya misalkan ya dibiasakan untuk melaksanakan puasa gitu, walaupun nggak setiap hari, bisa Senin Kamisnya ya, supaya nanti ketika bulan Ramadan kita tidak kaget lagi. Dan tentunya persiapan di bulan Ramadan ini ya kita harus persiapkan dengan iman, ilmu, dan semangat yang luar biasa, sehingga kita nanti tidak menyia-nyiakan amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah nanti pada bulan Ramadan. Dan perlu kita ya ketahui bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW, kata Nabi, siapa saja yang melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, sholat malam ya di bulan Ramadan, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kita harus ibadah itu karena Allah, dan kita juga harus tahu dasarnya, sehingga ketika kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, itu safnya semakin hari semakin meningkat, bukan malah semakin hari semakin berkurang. Malam pertama di bulan Ramadan kita biasa lihat fakta di lingkungan kita mungkin ya, atau di lingkungan teman-teman semuanya, di malam pertama bulan Ramadan safnya sampai penuh, bahkan di luar masjid pun sampai ada safi gitu kan. Tapi setelah malam kedua, ketiga, keempat dan seterusnya mulai berkurang. 10 malam pertama ya mending gitu ya, 10 malam kedua bulan Ramadan mulai berkurang, 10 malam ketiga bulan Ramadan itu makin berkurang. Padahal di 10 malam ketiga, 10 malam terakhir pada bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita disunahkan untuk iktikaf juga, mulai malam ke-21 sampai malam terakhir bulan Ramadan. Dari itu kita harus pelajari betul-betul untuk kita nanti bisa maksimal ibadahnya di bulan Ramadan. Ingat ya teman-teman, kita nanti di bulan Ramadan harus memperbanyak sholat malam, memperbanyak baca Al-Quran, karena siapa saja yang di dunianya kita senantiasa merutinitaskan membaca Al-Quran, dan juga kita puasa di puasa Ramadan ataupun puasa sunnah gitu, maka puasa yang kita lakukan di dunia, bacaan Al-Quran yang kita baca di dunia akan memberikan syafaat kita nanti di akhirat. Jadi puasa kitanya juga nanti menjadi puasa yang berkualitas, bukan puasa yang puasa yang ikut-ikutan. Puasa kita bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi puasa kita juga menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita puasa menahan lisan kita untuk tidak mencaci maki orang lain. Kita puasa juga tidak berbicara kotor tentang orang lain, karena itu perintah Allah, perintah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita betul-betul benar puasanya, maka Allah akan menganggap puasa kita ini, mulut orang puasa itu, bau mulut orang berpuasa itu jauh lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini yang dimaksud adalah untuk orang yang betul-betul menjalankan ibadah puasanya karena keimanan kepada Allah dan dengan ilmu, sehingga puasanya tidak sia-sia. Dan teman-temanku semuanya, alangkah lebih baiknya sebelum kita menghadapi atau melaksanakan puasa Ramadan, amalia-amalia di bulan Ramadan, alangkah lebih baiknya kita persiapkan ilmunya tentang bulan Ramadan, sehingga hati kita itu dipenuhi dengan keimanan, pengharapan kepada Allah, supaya Allah melipat gandakan pahala buat kita, dan juga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu.